Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, dan pada perjumpaan kali ini Kang Odoy masih berada di wilayah Kuningan. Ya, ceritanya untuk episode ini kita ngubak-ngubak Kuningan lah sahabat ya. Kita sudah sampai di Kecamatan Jalaksana ini sahabat. Dan inilah Desa Manis Kidul. Untuk menguak jejak sejarah Desa Manis Kidul, oke, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Desa Manis Kidul, sebuah daerah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menyimpan cerita sejarah yang menarik dan kaya. Di era kerajaan hingga zaman penjajahan, Desa Manis Kidul telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa penting yang membentuk identitas dan karakter masyarakatnya saat ini. Sejarah Desa Manis Kidul berawal dari masa kerajaan Keindraan di bawah kepemimpinan Ratu Resi Manikmaya. Pada zaman itu, manusia cenderung tinggal dekat dengan sumber air dan pemukiman kecil berkembang menjadi desa-desa yang lebih besar. Naskah Carita Parahyangan mencatat bahwa pada tahun 490 Saka atau 568 Masehi, Desa Pendei, sebuah dusun di daerah ini, dihuni oleh Resi Makandria, seorang murid dari Resi Guru Manikmaya. Perjalanan waktu membawa ke masa pemerintahan Prabu Menak Koncarya alias Kantong Maralah yang mendirikan kerajaan Mandala Manir pada tahun 570 Masehi. Kerajaan ini bersama berdirinya dengan kerajaan Galuh Medang Kamulyan di Ciamis. Pada era kerajaan Muladharma, Prabu Darmariksa, seorang sesepuh, memerintah Dukuh Pendei. Putri Triwulan, seorang tokoh penting, merupakan buyut dari Sang Raja Suci yang keturunannya mendirikan kerajaan Kuta Mandaraka pada tahun 723 Masehi, dirajai oleh Ciung Wanara atau Sang Manarah. Nama Manisri yang menjadi cikal bakal nama Manis Kidul muncul pada era kerajaan Saunggala. Manisri ini adalah keturunan Sang Darmawulan yang menyamar menjadi Lutung Kasarung untuk menyelamatkan Purbasari, putri dari Ciung Wanara, pendiri kerajaan Saunggala. Pada tahun 1373 Masehi, Prabu Siliwangi III, Sang Dewa Niskala dari kerajaan Galuh, singgah di Dukuh Pendei, meninggalkan jejak sejarah berupa situs Batu Gajah dan Sumur Tujuh. Putranya yang kelak dikenal sebagai Prabu Siliwangi keempat atau Sang Pemanah Rasa menikah dengan Sang Centring Manik Mayang Sunda, putri dari Raja Pasundan. Nah, mereka menetap di Jalaksana, menambah dimensi sejarah dan budaya di daerah tersebut. Peralihan zaman ke zaman Islam membawa perubahan signifikan. Pada tahun 1470 Masehi, Sunan Gunung Jati mengangkat seorang demang bernama Anggapati
di Desa Manis. Nah, pada masa itu Desa Manis masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Talaga Manggung dengan ibu kotanya di Sagarahiang. Saat Kerajaan Talaga diperintah oleh Pangeran Arya Wangsa Govarana, Desa Manis berada di bawah kekuasaan Ketemenggungan Padamenak yang dipimpin oleh Raden Padmanagara, yang kemudian dikenal dengan gelar Pangeran Arya Salingsingan. Ia juga menjabat sebagai Panglima Kerajaan Pakungwati Cirebon yang diperintah oleh Panembahan Girilaya. Ketika Kerajaan Cirebon dipimpin oleh Cicit Sunan Gunung Jati Panembahan Ratu I, Pangeran Mas Jainul Arifin, Desa Manis menjadi tempat tinggal adiknya, yaitu Pangeran Manis. Pada tahun 1570 Masehi, Manis resmi dibagi menjadi Desa Manis Kaler dan Desa Manis Kidul. Pangeran Manis tinggal di Dukuh Pendei dan mengajarkan agama Islam di Padepokan Dukuh Depok. Kubu pertama Desa Manis Kidul tercatat bernama Indramadura pada tahun 1785. Pada masa kolonial Belanda, Manis membuat hotel dan kolam renang di Cibulan untuk tempat istirahat para perwira Belanda yang aslinya adalah Situ Burung. Dan salah satu tokoh penting dari Desa Manis Kidul adalah Empu Anggarunting, seorang pengrajin logam yang terkenal dengan pembuatan gamelan dan keris. Dinasti Angga yang berasal dari keturunan Pangeran Manis melanjutkan tradisi ini, menjadikan Manis Kidul sebagai pusat kerajinan logam yang terkenal. Dari masa kerajaan hingga zaman penjajahan, desa ini telah menjadi saksi bisu sebagai peristiwa penting yang mewarnai perjalanan bangsa. Ya, itulah sahabat, sekilas tentang sejarah asal-usul Desa Manis Kidul, Kecamatan Jalaksana, Kabupaten Kuningan, dan kisah-kisah heroik, transformasi budaya, dan warisan leluhur yang kaya menjadikan Manis Kidul sebagai desa yang tidak hanya indah secara alamiah, tetapi juga kaya akan nilai-nilai sejarah dan budaya. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat, kisah tentang sejarah Desa Manis Kidul. Dan apabila terdapat kekurangan dan terdapat kesalahan, silahkan untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar, tentunya saran dan kritik yang membangun. Terima kasih. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.